Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man Bapak dan ibu-ibu jamaah sholat Id yang dipimpin oleh Pak Soleh, luar biasa antara nama masjid dengan nama pimpinannya sama, Soleh dan Solan. Satu hal yang luar biasa bagi saya pada hari yang sangat bersejarah ini, 18 Agustus, di mana para pemimpin kita sedang bingung menentukan ideologi dan konstitusi negara. Maka nanti muncullah dua tokoh yang dinamakan Wai Hashim dari Jombang dan Ki Bagus Hadikusumo dari Jogja. Tanpa ada dua pemimpin itu, kita semuanya tidak merdeka seperti sekarang. Sejarah semacam itu banyak disembunyikan. Maka saya yang berkecimpung di bidang sejarawan ini, kesejarahan ini, maka saya berani menulis apa yang sebenarnya yang pernah terjadi. Jadi saya menyatakan bahwa ini hari yang sangat bersejarah bagi saya dan juga bangsa ini. Maka saya ungkap kembali peran Islam, peran ulama, peran santri yang disembunyikan oleh para penulis sejarah. Pertempuran 10 November umpama begitu, mestinya harus gambar kiai itu, yaitu Rais Akbar Kiai Haji Hashim Asy'ari, itu yang harus sangat didepankan bersama Bung Tomo itu. Tetapi kita semuanya Bung Tomonya ditampilkan, kiainya disembunyikan. Ini ketidakbenaran penulisan sejarah. Maka saya sekali lagi menulis buku sejarah yang saya beri nama Api Sejarah, karena Bung Karno yang gambarnya itu menyatakan bahwa ulama-ulama itu hanya bisa menangkap abunya sejarah, tidak bisa menangkap apinya sejarah yang sebenarnya. Oleh karena itu, ulama-ulama itu tidak mendulikan sejarah sebagai tulisan, walaupun beliau-beliau itulah sendiri yang memegang peran di dalam kesejarahan di Indonesia sehingga kita merdeka. Kita semuanya menjadi kecil sebagai bangsa karena tidak mengertikan sejarah ini sebagai kebanggaan kita. Kita semuanya merasa Bung Karno itu lebih kecil dari Socrates, Bung Karno itu lebih kecil dari Iskandar Zulkarnain. Padahal Bung Karno mempunyai satu wilayah presiden dari Sabang sampai Merauke. Itu presiden sama dengan dari Inggris yang dinamakan London sampai ke Baghdad. Negaranya mataharinya terbit 3 kali. Jam berapa sekarang di Papua? 2 jam yang lalu. Jam berapa sekarang di Bali? 1 jam yang lalu. Indonesia seperti ini bisa merdeka dengan hanya 2 kalimat. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mulai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta 1785,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Hanya 2 kalimat kita bisa hidup enak seperti ini. Tanpa ada Bung Karno, tanpa ada Bung Hatta, tanpa ada para kiai yang membuat Bung Karno berani proklamasi, kita tidak akan seperti ini hari ini. Bung Karno akan proklamasi datang kepada Pak Kiai Hasyim Asy'ari. Kenapa? Tanggal 9, tanggal 6, tanggal 9, 2 kota Jepang, Hiroshima dan Nagasaki rata dengan tanah. Apakah ada suatu bangsa mengalahkan bangsa lawannya? Bayi-bayi baru dilahirkan dibunuhnya. Hanya Amerika Serikat. Dengan bom atomnya, rumah sakit itu ada ibu yang baru melahirkan, bayi baru dilahirkan, habis. Itu kepuasan Amerika dalam membasmi lawannya, sampai bayi-bayi yang baru lahir, ibu baru melahirkan, dokter-dokter semuanya habis. Kalau Nagasaki itu ada tukang becaknya, tukang becak itu mati semuanya. Di dalam waktu beberapa detik habis semuanya. 6 Agustus, 9 Agustus, 2 kota Hiroshima dan Nagasaki habis. Jepang tanggal 14 menyerah. Indonesia punya apa? Di jalan sana dekat kantor gubernur karena ada tugu yang dinamakan bambu runcing. Dengan bambu runcing itu kita mempertahankan Indonesia, mempertahankan proklamasi. Bung Tomo pidatonya diakhiri dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kiai-kiai semuanya pergi ke Surabaya. Inggris dalam Perang Dunia kedua dari tahun 39 sampai 45 tidak ada seorang mayor jenderal, seorang brigjen mati. Tapi di Surabaya Inggris kehilangan melody. Semangat demikian hebat ini karena Bung Karno datang dulu kepada Pak Kiai. Bagaimana Pak Kiai? Kita harus proklamasi tidak? Kata Hasyim Asy'ari, harus. Nanti kalau dari presiden, semua kaum nahdien akan menjadi pendukung Bung Karno. Yang mula-mula menggunakan kata presiden, istilah presiden itu NU. Tahun 26 Tanfidiyah NU itu namanya orangnya Hasan Dipo, tapi di samping Rais Akbar, maka ada lagi yaitu presiden. NU lah yang pertama menggunakan kata presiden. Yang benar Pak Masud, datang ke rumah saya, saya berikan itu fakta yang di tahun 30 dicetak tahun 30 itu, presiden yang pertama di Indonesia itu NU. Nggak percaya. Terlampau lama kita ditipu dengan sejarah, sehingga kita kalau saya mengatakan Pak Masud membodohi sejarah. Orang-orang yang tidak pernah mengatakan presiden itu NU, kalau saya tunjukkan buku sejarahnya, itu fakta sejarahnya di depan notaris bahwa NU didirikan tahun 26, 31 Januari, dan pimpin yang namanya syuriahnya yaitu Hasyim Asy'ari, dan kemudian presiden Tanfidiyahnya Hasan. Oleh itu Bung Karno ketika begitu lapor kepada Hasyim Asy'ari, maka Hasyim Asy'ari menggunakan istilah presiden. Bung Karno jadi presiden, nanti orang Nahdien akan menjadi pendukungnya. Nah, dia bisa lihat buku itu, buku merah. Bung Karno tidak hanya ke situ, tapi datang ke Muhammadiyah. Itu ada Abdul Mufti Muhammadiyah, tapi dia seorang tasawuf. Kalau dia cerita pada saya, Pak Mansur, kalau saya, anak buah saya itu akan butuh kelapa dalam pertempuran,
dalam gerilya tidak usah naik, saya tunjuk aja tuh jatuh semuanya. Apa? Kiai dulu begitu, ustaz dulu begitu. Kalau saya nunjuk pun nggak akan mungkin. Tapi yang dulu masih begitu tahun 45 di Surabaya ini. Kiai Abdul Mutin memberitahukan pada Bung Karno harus diproklamasikan pada tanggal 9 Ramadan 1364 atau tanggal 17 Agustus 45 hari Jumat Legi. Pon Kliwon Wage itu Islam. Kliwon itu kaf, lam, wawu. Ini Kamis Kliwon hari ini. Hari ini Kamis Kliwon. Kliwon itu kaf, kafi, latif, wawu, wahab, nun. Lalu sebutnya Kliwon. Itu wirid-wirid kiai-kiai dulu itu. Ya kafi, ya latif, ya wahu, ya nur. Kalau lagi ya latif, ya ghafur. Dulu. Oh, sekarang ini kalau ditanya tanggal berapa sekarang Dzulqa'dah, nggak tahu. Karena semua kalender yang besar-besar itu 2016. Kalau 13, 14, 37 sudah nggak tahu lagi. Kecil itu. Walaupun itu dicetak oleh Departemen Agama. Anehnya. Jadi kalau bulan-bulan yang namanya Dzulqa'dah kecil. Tapi kalau bulannya sekarang ini Agustus gede, besar. Kalau 2016 besar. Kalau 1437 kecil. Betapa hebatnya hati bangsa Indonesia yang Islam ini. Sangat merendah luar biasa. Silahkan dikecilkan, gak apa-apa. Itu kiai-kiai dulu gitu. Yang penting bertempur di Surabaya, pulang lagi ke kampungnya, ke masjidnya, tidak ngurus lagi apa yang dinamakan departemen pelajakan, enggak perlu. Enggak mikir ke kiai-kiai. Santri-santri itu aja disuruh ngaji, nanti mau jadi apa? Yang menjadikan Allah sendiri. Kiai enggak bisa ngerti, pokoknya ngaji. Nah, dulu ngaji juga tidak bayar. Dulu luar biasa. Kiai-kiainya itu sakti-sakti semuanya. Kemudian datang pula ke Bung Karno itu suka tapa di sana di Bandung, di Cianjur. Di Cianjur naik ke atas sana agak jauh, dan di sana Bung Karno itu menyimpan benderanya itu 3 meter, 6 meter sampai sekarang ada itu. Sudah 80 tahun bendera itu dititipkan pada Kiai Musa, Syekh Musa. Bung Karno Gus Dur nyebutnya Syekh Musa. Itu keturunan dari Sultan Adiwijaya membuat pesantren di sana. Kenapa disimpan di jauh-jauh begitu? Bung Karno takut diambil oleh Belanda, maka lalu disimpan di sana sampai sekarang. Saya pegang sendiri, saya takut rusak itu. Sudah 80 tahun merah putih. Itu dari 3 kiai itu diingatkan Bung Karno harus proklamasi. Jangan takut dengan Amerika, jangan takut dengan Inggris, jangan takut dengan sekutu. Bung Karno walaupun kondisi badannya kurang sehat pada waktu itu, lalu proklamasi tanggal 17 hari Jumat lagi besok. Dan besok bukan Jumat lagi. Nah, pada hari Jumat lagi Bung Karno proklamasi jam 10 pagi dengan hanya 2 kalimat terjadi suatu hal yang luar biasa. Semua bangsa ikut bergerak dan mengibarkan merah putih. Merah putih ini bendera Rasulullah. Oh, Mbak Mansur katanya Mojopahit itu abad 13, Islam itu abad 7 gitu. Dibalik penulisan sejarah ini, Islam di bawah Mojopahit. Justru Islam jauh sebelum ada Mojopahit, belum ada Borobudur, Islam itu sudah ada di Indonesia abad 7. Siapa yang bilang begitu? Ada buku sejarah yang ditulis oleh Cina bahwa Islam di Indonesia 674 sudah ada Islam di Indonesia. Borobudur abad 9, Mojopahit abad 13, Islam sudah ada sebelum Mojopahit.
Rasulullah itu mengingatkan kita semuanya dikandung oleh ibu itu 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari. Badan kita ini asalnya disebutnya dalam Al-Quran nutfah, dalam kedokteran disebutnya sperma. Besarnya ekornya itu 50 mikron, badannya 5 mikron, kepalanya 5 mikron, hanya 60 mikron. Kita ini setiap bangsa manapun, walaupun Obama, walaupun siapa saja, besarnya hanya 60 mikron. 60 per sejuta kali 1 mili. 1 mili bagi sejuta, kecil, tidak terhingga. Itu berada dalam rahim. Rahim itu apa? Rahim itu Anna Allah, Anna Ar-Rahman, khalaqtur rahim. Aku ciptakan rahim dalam tubuh wanita itu. Wastagfirullah min asmi, itu pecahan dari asmaku. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimnya itu ada di ibu. Cuma di ibu itu bedanya nulisnya tanpa ya, rahim. Tapi kalau Al-Quran itu rahim Allah itu sebetulnya ada ya-nya, sehingga dibaca agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya yang ada ya dan tidak ada ya-nya? Itu kalau ada ya-nya itu Allah itu maha sayang. Ibu itu sayang sepanjang zaman. Allah yang maha segalanya. Di dalam rahim yang hanya sekepal ini, beratnya hanya 50 gram, kita 9 bulan 10 hari. 9 kali 30 tambah 10. 9 kali 30 270 tambah 10 280. Setiap 40 hari kita itu berubah. 280 bagi 40 berapa? 7. Langit bagi 7, bumi 7, hari 7, Al-Fatihah 7, Ka'bah 14, 2 kali 7, Tawaf 7, semua sebab 7, untuk mengingatkan kita semuanya bahwa wanita itu punya kekuatan yang luar biasa, membuat kita menjadi ada. Tanpa ada wanita tidak akan mungkin ada kita itu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri menjadi pandu. Kenapa enggak bapakku? Karena yang tumpah darahnya itu ibu. Oleh karena itu masjid di depan istana negara, di halaman depan itu namanya bukan Salahuddin, tapi namanya Baitur Rahim, untuk mengingatkan sampai Jokowi pun tidak ada presiden di dunia ini yang hidup di Indonesia ini kecuali lahir dari rahim ibu. Oleh itu Indonesia tanah airku dan pada persanaku berdiri menjadi ibu. Nah selama 9 bulan 10 hari itu makan apa? Kotak-kotak isi kue ini boleh dimakan ibunya, tapi bayi yang kecil itu makan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Darah ibu. Apa warnanya? Merah. 9 bulan 10 hari. Wa qablu fa bisallu salasuna sahra. Walaupun kamu sudah lahir, selama 20 bulan 20 hari kamu masih butuh darah ibumu yang namanya ASI, air susu ibu. Itu kalau singkat ASI karena dipanggil ibu. Kalau disebutnya umi, ya tidak ASI. Kalau disebutnya mama, tidak ASI lagi. Jadi ASI itu kalau ibunya dipanggil ibu. Nah itu warnanya apa? Putih. Innallaha ghafalul ardo. Allah menunjukkan dunia padaku, masarika mereka. Allah berikan timur dan baratnya. Allah berikan warna yang sangat indah. Al-ahmar wal abyad, merah putih. Merah putih ini dari Rasulullah, bukan Mojopahit. Masya Allah. Kita dipengkolkan sejarahnya. Kita tidak tahu. Sehingga ulama-ulama di Jakarta itu mengatakan hormat bendera kepada merah putih itu bid'ah dolalah. Masya Allah, Masya Allah. Itu belum ngaji, walaupun namanya ulama. Maka saya tuliskan sejarah ini, merah putih itu adalah benderanya Rasulullah, dan kemudian di Indonesia kan menjadi seperti ini. Merah putih. Sekarang sedang di mana-mana itu.
Itu kalau tidak ada ulama-ulama yang dulu akan mungkin. Ulama-ulama itu datang karena profesinya sebagai pedagang, disebutnya ya pedagang, biraniagawan. Dan kemudian dia memberikan pasar. Pasar itu bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda, itu bazar. Dan kemudian di situ ada pasar yang pakai nama-nama. Kalau di Jakarta itu pakai nama-nama hari. Ada pasar Senin, pasar Rebu, pasar Jumat, pasar Kamis masih ada. Kalau Selasa tidak ada, gitu. Karena Selasa itu gelap, maka tidak mau dagang pada hari Selasa. Mungkin di sini kalau kantor Selasa terbuka. Kalau zaman dulu ulama-ulama itu nggak mau, itu mengadakan transaksi dagang pada hari Selasa. Nah, dari pasar itu maka kita semuanya mempunyai bahasa yang dimakan Melayu pasar. Kita punya tulisan Arab gundul. Gambar saya gondrong. Ini saya memang sampai tahun 2005 masih gondrong, dan baru 2010 saya hilangkan gondrong saya. Dan saya cukur di depan masjid, di Ka'bah sana, di sebelah wetan Ka'bah, sebelah kulon Ka'bah, dan di Mina. Maka lalu saya jadi kehilangan identitas saya. Identitas saya itu bukan di sini, tapi gondrong. Jadi kita semuanya diingatkan oleh Allah bahwa merah putih itu adalah benar-benar sumbangan Islam terhadap Indonesia ini. Tapi karena penulisan sejarah yang keliru, supaya orang-orang lain mau mengibarkan bendera, maka diubah cerita sejarahnya. Itu bukan Islam, dari Mojopahit. Masya Allah. Kita semuanya punya bahasa Indonesia yang sekarang semuanya dikalahkan dengan bahasa-bahasa Inggris semuanya. Kita mau mandi sudah nggak ada bahasa, sabun sudah nggak ada. Kalau beli sabun mesti ada soal, tulisannya begitu. Mau rambut ini cuci rambut sudah, kita tidak pakai lagi keramas, nggak ada. Semua ada bahasa Inggris. Inggris itu negara yang sangat kecil sebenarnya. Coba kita lihatkan, loncatkan ke peta, terus ke peta saja sampai ke peta. Nah, itu Sumatera. Sumatera itu besarnya berapa? 473. Inggris berapa? 244. Besar mana Indonesia dengan Inggris? Besar Indonesia. Tapi sekarang bangsa Indonesia mau melepaskan bahasa Indonesia-nya, diganti dengan bahasa Inggris. PNS tidak akan diterima kalau tidak bahasa Inggrisnya bagus. Pajak bahasa Inggrisnya jelek, nggak akan terima. Inggrisnya di situ 244, Romania 23, Yunani 131. Coba kita loncatkan lagi. Perancis, Bandung dinamakan Paris Van Java karena Chandos di Surabaya dia bangun pabrik senjata, tapi Bandung dijadikan Paris Van Java oleh Chandos itu. Kalau Belanda itu Protestan, kalau Chandos itu Katolik. Maka ada gereja-gereja Katolik itu yang buat Chandos gitu. Itu musuh di sana di Eropa, itu perang antara Katolik dan Protestan sampai 124 tahun. Nah, lanjutkan. Itu kecil saja. Inggris saja kalau dibanding dengan Sulawesi kan hampir sama dengan Sulawesi. Kita lanjutkan lagi. Itu Skotlandia dengan Pulau Maluku. Maluku itu bahasa Arab, Al-Muluk. Kita lanjutkan lagi. Itu Jerman yang kita kagumi 346. Itu dengan Papua atau Irian sekarang kembali ke nama Papua karena apa? Ada OPM, Gus Dur kali jadi presiden. Kenapa kok mau Papua? Mau misahkan? Nggak boleh. Ya, NKRI itu harga mati.
kata Gus Dur, boleh pakai nama Papua. Papua itu jelek, biarin. Papua itu artinya orang yang hitam, rambutnya keriting, budak belian, suka makan orang. Itu kata orang Belanda, gitu-gitu. Tapi diberi nama Irian Jambun Pagi nggak mau. Maunya Papua, ya boleh mau pakai Papua, tapi asal nggak keluar dari NKRI. Itu Papua luasnya 421. Sekarang Jerman 346, Norwegia 3686, Polandia 312, Italia. Indonesia itu luar biasa. Coba teruskan. Ini Pulau Jawa itu. Yang namanya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu gede mana dengan Belanda? Jawa Timur itu Belanda itu dengan Jawa Timur itu gedean Jawa Timur gitu. Sekarang Belgia itu 30.000, sekarang Jawa Timur 41.000. Bagaimana Indonesia? Gubernur Jawa Timur itu raja, kalau di Belanda sebenarnya kerajaan, dan kabupaten-kabupaten itu sama dengan. Kita lanjutkan. Itu Vatikan itu Katolik 0,44 km persegi, kecil. Kenapa? Dikecilkan oleh Viktor Immanuel bersama Kafur menghancurkan Katolik itu. Kenapa? Katoliklah pertama kali yang mengadakan penjajahan di dunia ini. 1494, maka dia mengomando dunia dibagi dua, sebelah kepulauan adalah sebelah barat untuk Spanyol, kerajaan Katolik Spanyol, sebelah barat, dan sebelah timur itu untuk Portugis, kerajaan Katolik Portugis. Dibagi seenaknya, itu merupakan mission sacre. Siapa yang melawan, habiskan saja. Genocide. Indian tidak ada, habis orang Indian. Gitu. Orang-orang Australia menjadi aborigin yang bodoh itu. Luar biasa. Hanya Indonesia. Kalau tidak ada ulama, kita bagaimana? Habis sama sekali. Mereka menghabiskan orang mission sacre. Dibuktikan Amerika tanggal 6, tanggal 9 tidak tanggung-tanggung habisin dua kota itu. Karena Pak India juga tidak ada, tinggal sisanya di Amazon. Itu penjajah, mengatakan dia itu mission sacre, hebat, mission suci. Tapi bangsa Indonesia tanggal 18 ini, dari tahun 45, maka dia mengatakan kemerdekaan hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan di atas dunia. Bangsa Indonesia baru merdeka sudah berani punya cita menghapuskan seluruh dunia, hapus penjajahan. Karena apa? Bertentangan dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan. Itu Indonesia hebatnya. Siapa yang membuat undang-undang seperti itu? Nanti kita lanjutkan. Itu Pulau Bali. Ini saya agak keliru. Itu yang benar itu 5.780. Teruskan. Indonesia itu sebenarnya terdiri 27.000 pulau, tapi sekarang ini kalau diakui hanya 13.000. Saya tidak ngerti kemana yang 14.000 itu, siapa yang punya lagi. Dan kemudian daratannya itu 2 juta, yang lautnya 3.200.000. Indonesia satu-satu negara yang di dunia ini yang punya laut yang terbesar di dunia. Tidak ada lagi. Hanya Indonesia yang punya laut yang terbesar ini. Tapi kita lupa dengan sejarah itu. Kita tidak tahu. Itu disahkan asal perjuangan Pak Juanda yang sekarang namanya menjadi Bandara di Sidoarjo itu. Adalah deklarasi, bukan reklamasi, deklarasi Juanda 13 Desember itu 1957. Indonesia punya laut yang terbesar di dunia. Indonesia ini tidak sudah kebanggaan. Keseluruhannya itu 5 juta lebih, dan kemudian di bulan matahari sampai 3 kali terbit. Portugis.
ketika menduduki Malaka, maka dari Demak mengirimkan pasukannya ke sana. Walaupun kalah, tetapi satu percobaan besar untuk merebut kembali Malaka. Lalu ketika sampai di Kalapa, yang sekarang namanya Jakarta, maka kerjasama antara Cirebon dengan Demak, maka lalu serbunya itu Portugis yang ada di Kalapa hancur di situ. Maka kemenangan itu dirasakan seperti Rasulullah mau menguasai Mekah, lalu dinamakan Inna Fatahna Laka Fatham Mubina. Fatham Mubina itu bahasa Jawanya Jayakarta, Jawa kunonya. Lalu nanti lama-lama menjadi Jakarta, atau Banten menjadi Banten. Itu wali. Di antara wali ada Sunan Ampel, ada Sunan, ya semuanya sampai ke Tuban, semuanya itu sampai ke Kudus, sampai ke Muria dan segala macam. Nanti yang ikut perang melawan penjajah yaitu adalah Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, yaitu dari Syarif Hidayatullah. Dan dia memberikan nama Jakarta, tempat proklamasi itu diambil dari surat 48 ayat 1. Di nama Jakarta itu Quran. Tahun berapa itu? Tahun 22 Ramadan 933 Hijriah, atau tanggal 22 Juni 1527. Jakarta nanti diganti oleh Belanda menjadi Batavia, lalu diganti lagi oleh Jepang menjadi Jakarta. Gedung-gedung yang namanya kantor gubernur ini memang Belanda. Penjara-penjara itu, kalau setiap penjara pasti dekat kantor pos gitu. Dan tidak ada gereja apa dekat dengan kereta api. Sekarang lihat saja gedung-gedung yang punya Belanda-Belanda itu ditinggalkan semuanya, tinggal gedungnya ada salib-salibnya saja. Alhamdulillah masjid ini nggak ada salibnya. Biasanya saya dari lihat terus saja, kok tidak ada salibnya. Biasanya arsitek-arsiteknya itu mesti meninggalkan salib di dalam masjid. Ini nggak ada. Kita harus mikir itu. Tanggal 17 penjajah itu habis. Siapa yang dikalahkan? Portugis, Katolik, Belanda, Protestan, Inggris, Protestan, Amerika, Protestan, Jepang, Shinto. Yudhiru ala dini kulih. Yang dimenangkan oleh Allah itu Islam. Di dunia ini Islam yang menang. Jangan sampai kita punya niatan untuk keluar dari Islam. Karena saya bisa begini, saya bisa bicara begini, mana Mansurnya? Ini casing saja, di dalamnya ada Mansur. Mansur itu pernah ketemu dengan Allah, Mansur itu ketemu dengan Rasulullah. Semua manusia ketemu dulu dengan Allah, dengan Rasulullah. Surat 7 ayat 172. Kita semuanya sebelum jadi orang punya badan ini ditanya, alastu bi rabbikum, kau percaya aku Rabbimu? Jawab kita, bala syahidna. Bala syahidna itu saya bersaksi. Apa yang kita bersaksi? Kau percayakah aku di Rabbimu? Jawab kita, bala syahidna. Saya bersaksi. Lalu kita mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi Masjid Salahuddin ini belum seperti masjidnya Rasulullah. Masjidnya Rasulullah itu karpetnya merah, kok ini hijau? Hijau itu nanti kalau sudah di akhirat. Ini ketua DKM-nya mau kemana? Mau buru-buru ke akhirat. Kalau kita ke Masjid Nabawi merah semua. Nabi-nabi itu mengambil istrinya merah. Nabi Adam ditanya oleh malaikat, hai Adam, kenapa istrimu kau beri nama Hawa?
Lihat saja warna bibirnya merah, lihat bibirnya merah. Rasulullah panggil istrinya Humairah merah, panggil putrinya Fatimah Az-Zahra putih merah-merah. PDIP Pak Mansur itu, Masya Allah. PKI Pak Mansur itu, wah sebelum ada PKI Rasulullah yang warna merah, gitu. Kenapa Muhammadiyah hijau? Gitu. Kenapa NU hijau? Kenapa HMI hijau? Ikut Saudi Arabia. Saudi Arabia itu Wahabi. Gitu. Bahwa Inggris warna merahnya diganti dengan warna merah hijau. Kudusnya apakah bajumu hijau? Nanti di akhirat Rasulullah bajunya merah, al-hula. Nggak percaya, baca buku sejarah ini, sejarah untuk mengingatkan kembali yang lupa itu. Jadi warna merah itu Islam dulu, sekarang masih warna pajak sini. Nanti sebentar lagi mudah-mudahan kalau saya sudah kembali lagi ke sini ganti warna ini, diganti merah. Ini juga warna merah yang agak dominan. Ini biru. Tidak ada tulisan Allah itu coklat. Datang ke museum wali-wali itu, Quran buka, tulisan Allah merah. Tidak percaya. Museum-museum yang menyimpan Quran tua zaman wali-wali itu, setiap tulisan Allah merah. Rabbana mas merah, la ilaha illa huwa merah. Gitu. Tak ada hijau itu. Wahabi itu. Ini Wahabi. Tidak percaya. Itu sejarah. Pak Mansur itu bukan ulama gitu. Jadi omongannya nggak bisa dianggap sebagai perintah juga, karena tidak harus disahkan oleh ulama dulu, MUI. Jadi sekarang ini MUI juga agak kedengaran omong-omongannya. Setiap TV ada MU itu banyak. Jadi pada MUI repot. Jadi kita bisa semuanya kembali, kita semuanya syahadat. Coba dipundurkan lagi, dipundurkan sampai awal, terus mundur sampai ke apa? Nah, sampai yang pertama, terus, nah, terus lagi satu lagi. Inilah syahadat kita. Wayang itu dibuat oleh Sunan Kalijaga, walaupun dari India, tapi tidak ada di India, ini Indonesia. Itu kepalanya itu merupakan mim, dadanya bukan H. Itu badannya ini merupakan mim lagi. Itu lalu kerisnya itu tasjid, dan kemudian kakinya itu dal. Badan orang itu Muhammad. Di dalamnya ada seperti casing dari komputer apa itu, ponsel kita, Androidnya kecil. Di dalamnya ada Mansur ini. Semua kita ada. Itulah yang bersyahadat di hadapan Allah. Nanti kita kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita membelalak pada waktu kita putus. Kita tidak bersama lagi dengan yang badan ini, membelalak, baru tahu oh Mansur itu Pak Soleh itu begitu, kaget, menutup matanya juga susah. Itu baru itu kan yang lain. Itu saat kita ketemu dengan kita sendiri. Ini disambangkan begini, Muhammad, dan tangannya mesti begini, alif lam lam ha, Allah. Ilah yang menang di dalam sejarah yang megang syahadat. Wayang sebelah kanan itu hanya 5: Yudhistira, Bima, Janaka, Nakula, Sadewa. Mengalahkan Kurawa 100. Kita nanti menyesal kalau kita keluar dari Islam. Harus dipertahankan Islam ini bagaimanapun juga kondisi kita sendiri-sendiri. Itu jangan sampai kita keluar dari Islam. Itu yang paling benar. S3, S2 itu semuanya gak ditanya sebenarnya. Yang ditanya sholatmu.
yang namanya Yudhistira itu syahadat, yang namanya Bima itu sholat. Orang sholat itu bisa punya anak satu kaca ngapung di atas gitu. Kalau bisa pula seperti yang dinamakan antara jam ke bawah itu kita bisa demikian. Jadi kalau jangan itu adalah mengerjakan. Kalau kita mengerjakan pasti mempunyai kemajuan yang luar biasa. Jadi ini gambar wayang dari kalangan wali-wali. Wah, bagaimana menyadarkan orang bertahan dengan syahadat. Coba di sebelumnya. Nah, itulah wayang. Wayang itu selalu dimulai dengan yang dipukul 5, diikuti dengan 6 rukun Islam, rukun iman. Dan kalau gampang itu 20, sifat 20, yang dipukul 17, yang 3 tidak, iman, Islam dan ihsan gitu. Dan kemudian kalau ada upacara-upacara itu mesti ada pokok besar itu, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Agung. Dulu begitu. Kalau sekarang Islam nggak mau, itu Golkar saja yang mau begitu. Masya Allah, itu keliru, kehilangan sejarahnya. Jadi kalau garis bawahnya hitam, wayang itu rahim. Kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi dalam rahim itu. Jadi laki-laki atau perempuan. Lalu kemudian di atas itu hitam ada akhirat. Dan kemudian di tempat yang layarnya putih itu terjadi perang antara yang Pandawa dengan Kurawa. Lampunya menyala terus, itu Al-Quran. Itu simbol Al-Quran. Ini simbol-simbol dunia ini penuh dengan kesimbolan. Gitu. Jadi kalau kita ingin mengerti, maka sandalah bicara dengan gunung. Nah, itu gunung itu gambar kita bahwa kehidupan ini merupakan syajaratul hayyin, pohon sejarah kehidupan, dan yang namanya rumah tengah itu adalah Ka'bah. Dan kemudian yang seperti orang besar ini kan kirinya itu adalah malaikat penjaganya, dan binatang-binatang itu nafsu-nafsu kita yang akan membuat kita itu meninggalkan keislaman ini. Ini luar biasa. Inilah simbol-simbol. Oleh karena itu satu-satunya ilmu yang tidak menggunakan kata history, nggak menggunakan sidenis, nggak menggunakan sihte, tidak menggunakan tambu, tidak menggunakan hikayat, tidak menggunakan riwayat, tapi pemerintah menentukan supaya istilah disatukan, yaitu namanya sejarah, syajaroh, dari kata pohon, bahasa Arabnya. Semua ilmu-ilmu itu dari bahasa Latin, tapi untuk sejarah diambil dari bahasa Arab. Karena kita itu seperti pohon, bijinya kecil, buahnya, badannya tumbuh menjadi pohon yang rindang. Semua penuh kerahasiaan ke depan, itu tidak tahu. Seperti wayang tadi ada layarnya warnanya hitam. Tidak mungkin Jokowi yang tadinya yang dari kehutanan kok bisa mengalahkan yang namanya Prabowo. Kenapa sampai Prabowo kalah? Karena Jokowi punya istri. Laki-laki itu kalau sholat, ini supaya lekas kawin. Kalau yang sudah nikah itu sekali sholat 70, 5 kali 250. Yang tidak punya istri sekali sholat 1, 5 kali 5, 350 lawan 5, yang menang 350. Maka Jokowi walaupun tidak punya becak sekalipun, dia menang jadi presiden karena punya istri. Rasulullah itu menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gemetaran Rasulullah. Hai Muhammad, engkau Rasul di Gua Hira itu menghadap kemana-mana ada malaikat, dia pulang gemetaran.
Lalu siapa yang bisa menyejukkan hati Rasulullah itu? Zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Wanita itu bisa membuat laki-laki yang perkasa takut, dan juga sebaliknya laki-laki menjadi penakut menjadi pemberani. Itu wanita. Waktu surat Al-Fatihah itu tidak disebut Abul Quran, Umul Quran. Al-Baqarah itu walaupun sapi betina gitu. Nanti Ali Imran itu Maryam, lalu An-Nisa wanita. Al-Quran bukan seperti jahiliyah menghina wanita. Wanita punya kekuatan yang luar biasa. Saya anjurkan jangan jomblo. Yang muda-muda ini jangan berani jomblo, berani kawin. Tidak usah tunggu S3, S2 nya. Karena apa? Yang membuat kita menjadi perkasa itu adalah wanita. Tanpa ada wanita tidak akan mungkin Al-Quran memulai dengan Al-Fatihah 7 itu langit bagi 7, bumi 7, semua itu kita berasal dari perubahan yang serba 7, 40 kali 7 280 atau 9 bulan 10 hari. Dan warna merah dan merah putih itu memberikan gambaran, itu adalah gambaran kekuatan wanita yang buat kita hadir di muka bumi ini wujud nyata. 9 bulan 10 hari yang merah, dan ASI 20 bulan 20 hari, jumlahnya salah sunnah sahro 30 bulan, diturunkan pada bulan Ramadan bulan 9, dan kemudian bulan yang dinamakan Syawal, semuanya itu lahir ditimbulkan. Hari jadi manusia itu bukan tanggal 17 Agustus, tapi Islam bukan 1 Syawal. Surabaya ini penuh pada 1 Syawal, sepi. Jakarta begitu hebat, padat, macet, sepi. Karena apa? Ibu kota kalah dengan ibu kampung. Sedot semuanya. Rahim ibu kampung luar biasa hebatnya. Oleh karena itu, umuka, ibumu yang beri kekuatan semuanya. Mereka itu laki-laki yang paling mulia adalah laki-laki yang bisa menghormati wanita. Itu dalam anggaran dasar nomnya itu adalah Nahdlatul Ulama Mu'allimat. Kita bisa melihat hadis-hadis semuanya. Kita lupakan semuanya, kita sedang lupa semuanya, maka pada hari ini kita ingatkan tanggal 17 proklamasi, tanggal 18 itu kita tentukan Pancasila Undang-Undang 45. Coba teruskan, ada 8 Pancasila. Sebentar, saya tambahkan sedikit lagi. Terus. Dasar Pancasila ini dibuat oleh Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, partainya orang NU, partainya Muhammadiyah, partainya Persis, partainya Nahdlatul Wathon yang ada di Lampung, partainya semua manusia Islam membuat Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Dia nanti yang menentukan lambang ini. Ini burung Garuda. Itu burung Garuda Pancasila itu adalah burung elang Raja Wali Sayyidina Ali tahun 750. Ini yang namanya perisai itu adalah Ka'bah dilihat dari atas, maka lengkung bawahnya itu ada Hijr Ismail di mata dari bintangnya itu, lalu menuju ke rantai, naik ke pohon Golkar, Pak. Belum ada Golkar, itu pohon Sajaratul Thayyibah. Lalu masuk ke Banteng itu lambangnya Pak Cokro di Peneleh. Di situ datang ke gerbangnya itu ada merah putih dan ada apa gitu. Karena Bung Karno itu menantu Pak Cokro, lalu dipinjem, Pak, pinjam lambang Bantengnya. Kalau boleh-boleh saja dipakai ke TNI. Hanya sekarang ada hidungnya harus putih. Beda itu. Lalu di bawahnya itu kapas dan padi, bukan padi dan kapas. Kapas dulu, kapas itu sandang, padi di pangan.
Kita semuanya walaupun belum makan atau sebut lapar gitu mama gitu, berani ke sini. Tapi kalau kita kenyang tidak pakai baju berani enggak? Maka saya sandang pangan baru kapan. Nah muternya itu sebenarnya tawaf. Bhinneka Tunggal Ika itu ada ucapan Sunan Kalijaga. Ketika dia bangun masjid, tiangnya itu dari kayu yang potong-potong begini. Kayak bisa menyangga belandar yang besar, belandar yang besar. Itu karena saktinya Kiai Kali waktu itu. Itu ditulis Bhinneka Tunggal Ika. Islam itu banyak organisasinya, tapi tetap satu. Itu Sunan Kalijaga. Pak Mansur ketika Mansur sudah ditangkap di penjara di Madiun, Muhammad Nasir itu yang buat NKRI. Itu ketua Masyumi NKRI itu. Tadinya Renville, tadinya itu Liga Jati gagal. Siapa yang mimpin Sultan Syahrir? Siapa Sultan Syahrir itu? Partai Sosialis Indonesia gagal. Perundingan Belanda. Lalu yang namanya Amir Syarifuddin dari PKI yang berurusan di Madiun itu gagal. Renville-nya KNP itu buat RIS gagal karena ada APRA di Bandung. Lalu siapa yang bisa menyatukan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah Muhammad Nasir Masyumi, orang Padang. Kenapa orang Padang saya sebut? Karena pemberontak PKI itu semua orang Padang. Kenapa PKI tidak setuju dengan proklamasi? Karena sekutu memutuskan semua negara penjajah menerima kembali tanah jajahannya, dan PKI itu tunduk kepada Rusia, Rusia bersekutu, dan sekutu Rusia itu membantu Belanda, maka PKI menolak adanya proklamasi. Lalu dimulai kudeta di Cirebon, kudeta di Jogja, kudeta di Madiun, sampai yang terakhir PKI itu di NII. Itu juga orang Padang. Saya suka makan Padang. Ya, bukan apa-apa. Karena buku sejarah ada yang keliru. Orang Jawa itu PKI semuanya. Keliru. Yang mimpin kudeta itu orang Padang. Hanya pemberontakannya di Cirebon, hanya di Jogja, hanya di Madiun, hanya di Jakarta, semua di Pulau Jawa. Penulis-penulis sejarah di Barat mengatakan orang Jawa itu PKI. Keliru. Justru yang ingin jadi negara Islam itu Kartosuwiryo, orang Jawa. Lalu yang menentukan Pancasila ini Ki Bagus Hadikusumo, orang Jawa. Wahid Hashim, orang Jawa, orang Jawa. Semuanya gitu. Kita bisa melihat gitu. Tapi kita ada keliruan bersejarah, maka saya tuliskan buku sejarah kedua ini untuk mengembalikan bagaimana sebenarnya kita sebagai bangsa Indonesia untuk bangga dengan keindonesiaan kita. Di sini saya tuliskan Bung Karno, saya tuliskan Pak Harto. Apakah ada presiden yang 32 tahun? Hanya Pak Harto. Apakah ada presiden yang membuat masjid 999 masjid? Hanya Pak Harto. Saya tulis baca semua jenis nanti. Yang buat Istiqlal Pak Harto, yang buat masjid di Bosnia Pak Harto. Dan kemudian ada sudah itu Habibie. Habibie itu adalah salah satu presiden di dunia yang bisa buat pesawat terbang. Senjata, pabrik senjata itu membuat senjata TNI itu selalu menang. Senjata NATO tembakan 1000 meter nggak lebih, nggak sampai. Tapi kalau buatan Bandung itu sampai. Siapa yang mimpin yang punya itu? Habibie. PT PAL juga Habibie. Luar biasa Habibie. Lalu diganti dengan Gus Dur. Setelah Gus Dur, Megawati. Amerika baru akan ada wanita kalau tidak terpilih. Indonesia juga ada berani presiden wanita. Dan dia ketika menjadi presiden ijazahnya SMA. Bapaknya orang profesor, doktor, insinyur, jadi presiden. Kalau Harto jenderal, kalau Habibie profesor, doktor, gitu. Kalau itu Gus Dur harus kiai haji,
Pas Megawati SMA. Kalau kita membaca kenapa ada istilah SMA, ya karena dari Mega itu. Dan kemudian nanti muncullah SBY sampai 2 kali pimpin, baru Jokowi sampai yang ke-7 Jokowi. Dan nanti gambar terakhir adalah gambar teroris yang ada di Sanda. Buku ini saya tulis terakhir, yaitu Bung Karno sujud pada ibunya dan SBY sujud pada ibunya. Gambarnya ada semuanya. Ini saya tuliskan sendiri dan tidak ada uang dari kantor pajak sini, dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, partai PKS, tidak ada. Saya takut itu kalau memberi uang nanti ada pesan-pesannya. Lalu saya tulis sendiri. Ini sampai berhasil 1000 halaman. Ini buku yang kelima yang saya tulis dalam buku sejarah tulisan. Saya menulis sejarah. Ya, ada menemukan sejarah, ada Tanjung Pura berjuang dan segala macam. Maka buku inilah yang kelima saya tuliskan. Ini saya puasa dan saya tidak batal wudu. Kenapa? Yang saya tuliskan adalah warasatul anbiya, para wali-wali Allah, ulama-ulama yang menjadi struktural dari Rasulullah sampai dia itu mengajarkan alif bata kepada kita semuanya. Ini bukan buku satunya yang terhebat, tidak hanya buku sejarah yang bisa terbit sampai sekarang sudah 9. Kalau buku sejarah yang lain terbitan pertama saja sudah repot, ini sampai ke 9. Bukan karena saya hebat, Masya Allah, saya tidak mau mengatakan begitu. Yang hebat adalah pelaku-pelaku sejarahnya ini semuanya warasatul anbiya. Mudah-mudahan apa yang saya tuliskan ini penuh berkah, dan marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. Sallallahu ala Rasulillah wa alihi wa wala. Allahumma fir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahyai wal amwat wa yaqul hajat. Rabbana la tad'alna fi maqamina hadza dzamban ila ghafarta. Ya Allah, di tempat yang mulia Masjidul Qadim ini, di bulan Dzulqa'dah yang suci ini, kami semuanya mengadakan taklim, membicarakan dalam rahmat berkah kemerdekaan-Mu ya Allah kepada kami. Jadikanlah kami dzamban ila ghafarta, hamba-Mu yang Kau ampunkan dosa-dosa kami di tahun yang lalu. Dzamban ila ghafarta, Kau ampunkan dosa kami di tahun-tahun yang akan datang. Wala aiban illa syatarta, ya Allah ya Rabbi, dan Kau jadikan perjalanan kehidupan kami, jamaah kami menjadi hamba-Mu yang nanti tertimpa oleh aib dan noda. Bila terjadi, maka segera tutupilah dengan rahmat-Mu, berkah-Mu, fadilah-Mu, agar kami semuanya jadi hamba-Mu ya Allah, terjauh dari hidup harus menanggung malu. Wala musafiron ila salamtah, perjalanan kehidupan kami ini jadikanlah perjalanan yang selalu mendatangkan salam dan keselamatan. Wala musafiron rojakta, jadikan perjalanan kehidupan kami selalu curai dengan rojakta rezeki-Mu. Wa tarzuqana rizqan halalan thayyiban wasyad, curahkan rezeki-Mu yang halal, yang thayyib, yang wasi', yang luas. Min ghairi ta'amin ya Allah, jangan Kau jadikan kami menerima rezeki tapi hanya beroleh kelelahan dan keletihan semata. Wala masakat, dengan rezeki yang mendatangkan masakat, bencana-bencana dalam kehidupan kami berjamaah, pada kehidupan kami berumah tangga. Wala dhari, jangan pula ya Allah, dan Kau jadikan kehidupan kami menerima rezeki tapi melakukan kesukaran-kesukaran. Wala nasabi, ya Allah, dan Kau pula jadikan kami menerima rezeki tapi tidak mampu mengatur, apalagi tidak mampu bersyukur. Innaka ala kulli syai'in qadir, Engkau lah ya Allah yang Maha Pengatur. Allah yasutu rizqa liman yasha wa yaqdir, Engkau yang melapangkan dan Engkau menyempitkan rezeki. Agarkanlah ya Allah kami menjadi hamba-Mu yang selalu mencurahkan rezeki yang lapang, dan Kau jauhkan dari kesempitan rezeki.
Allahumma wala da'iyan ila qadaita, dan kau takdirkan kami jadi hamba-Mu terbelit oleh da'iyan, hutang-hutang, ila qadaita, ya Allah beri kekuatan kami untuk bisa menghindarinya. Wala maridun ila syafaita mu'afaita, jangan pula kau takdirkan kami ini menjadi hamba-Mu yang tertimpa oleh maridun, penyakit-penyakit, ila syafaita mu'afaita, sabdakan ya Allah kehidupan kami dalam keadaan syafaita, penuh kesembuhan, mu'afaita, sehat jasmani, sehat rohani kami. Wala hajatan ila usataha, ya Allah segenap hajat cita-cita kami dalam kehidupan berjamaah dan rumah tangga ini dan dalam kerja, jadikanlah ya Allah kehidupan kami selalu kau terbukakan jalan yang selebar-lebarnya untuk kami dalam menggapai hajat dan cita-cita. Wasraf sudurana, ya Allah jangan kau jadikan sudur kami, kalbu kami menjadi lekas putus asa bila belum terkabul hajat dan cita-cita. Wa nabir qulubana, sinari kalbu kami ini dengan sinar petunjuk dan hidayah-Mu, ilmu dan hikmah, agar kami menjadi hamba-Mu ya Allah yang memiliki kalbu yang salih, hati yang penuh kedamaian. Wahtin bisolihati amalana, kami mengaku sampai detik ini ya Allah amal kami masih sangat-sangat sederhana. Wahtin bisolihati amalana, tetap curahkan pahala-Mu yang sempurna walaupun hamba-Mu ini ya Allah amalnya masih sangat-sangat sederhana. Rabbana hablana min ajwajina, ya Allah wa dzurriyyatina qurrata a'yun, takdirkan rumah tangga kami, tempat kerja kami ya Allah merupakan tempat yang mawaddah warahmah. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan pula ya Allah rumah tangga kami melahirkan putra-putri kami itu amanah-Mu menjadi putra-putri yang qurrata a'yun, enak kami pandang, karena kau angkat derajatnya, kau tambah ilmunya, kau luaskan rezekinya, kau setkan jasmani dan rohani putra-putri kami, dan kau muliakan akhlak putra-putri kami. Waj'alna lil muttaqina imama, kau takdirkan rumah tangga kami melahirkan pemimpin dan imam yang muttaqin. Rabbana wa taqabbal du'a, mengabulkan doa kami. Rabbana firli, ampunkan dosa-dosa kami. Wali walidayya, ampunkan ya Allah dosa kedua orang tua kami. Hamalatu ummu kurha, ibu kami yang mengandung penuh derita. Wada'atu kurha, ibu kami yang melahirkan penuh derita. Ampunkan dosanya sampai yaumul qiyamah. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab, ya Allah orang tua-tua kami, para pemimpin kami, saudara kami yang telah kembali ke hadirat-Mu, ampunkan dosanya sampai yaumul hisab. Rabbana laqimus shalah, kami yang tinggalkan menikmati kemerdekaan ini, jadikanlah kami bisa menegakkan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah jadikan karena salat kami kau angkat derajat kehidupan kami. Warzuqna minas samarat, kau makmurkan rumah tanggaan kami dan kejamaah kami. Warzuqna minas samarat la'allahum yashkurun, jadikan kami semuanya ini hamba-Mu ya Allah bisa mensyukuri kemerdekaan, bisa menuntut kami bisa berumah tangga, bisa menuntut kami tempat kerja kami ini ya Allah. Limpahkan rahmat dan berkah-Mu ya Allah. Rabbana atina, ya Allah kau melihara kami, atina datangkan untuk kami, fit dunia, dalam dunia kerja, dunia profesi, dunia amal ibadah kami, dunia rumah tangga, dan dunia studi kami. Jadikan dunia itu semuanya hasanah, indah. Wabil akhirati, yang akhir nanti jumpakan kami dengan keluarga kami, guru-guru kami ya Allah, dengan orang tua kami di akhirat-Mu yang hasanah. Wa qina adzabannar, beri kekuatan dan ilmu-Mu ya Allah agar kami bisa menjaga rumah tangga kami, menjauhi amal yang membuat kami akan terjerumus dalam api neraka-Mu. Wadkhilna jannata ma'al abror, wadkhil jannata ma'al abror, wadkhil jannata ma'al abror, takdirkan kami dan teman-teman kami sejawat ini, jamaah kami ini semuanya ya Allah menjadi hamba-Mu, menjadi penghuni surga-Mu yang indah bersama-sama ahli abror. Ya Aziz, Engkau yang Maha Perkasa, gagah perkasa, lindungi kami dari kelemahan kami, lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah jasmani dan rohani, dan kelemahan yang lain buat diri kami malu. Ya Allah, beri kekuatan untuk kami ya Rabbal Alamin, ya Ghaffar, ya Ghaffar, Engkau Maha Pengampun, ampunkan dosa-dosa kami berbuat dengan sengaja ataupun terlupa. Ya Rabbal Alamin, Engkau memelihara alam raya, memelihara diri kami, memelihara keluarga kami, dan jamaah kami ini semuanya ya Allah. Berilah teman-teman sejawat kami, jauhkan dari hal-hal yang
rugi. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi jadikan doa kami pada hari ini nyata dalam kehidupan kami. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya Allah, tinggalkan keimanan, tinggalkan ketakwaan, dan jadikan pula ya Allah kami tamu Allah umrah ataupun haji. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadikanlah umrah kami makbulah, jadikanlah Allah haji kami makbul dan makbulah. Subhanalladzi masuci Allah biyadihi, segalanya di tangan kuasa-Mu Allah. Kabulkan doa pinta kami pada hari ini di Dzulhijjah yang sekarang ini menjadi nyata dalam kehidupan kami, di ruang kerja kami, di masjid kami, dan di rumah tangga kami. Subhanalladzi biyadihi malakutu wa ilaihi turja'un. Kami semuanya akan kembali ke hadirat-Mu ya Allah. Kembalikan dengan kemenangan, kemuliaan, kejayaan, husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu wa turja'un. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun salin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Minal aidi wal faizin taqabbalu minkum insyaallah. Terima kasih. Mari kita semuanya meramaikan jemput Idul Adha dengan sampai darah-darah anak kita akan ditagih oleh Allah untuk kembali seperti para pahlawan dahulu. Mengatakan Surabaya ini hanya darah-darah binatang kurban yang membuat nanti Allah menjamin dengan kemenangan, perjuangan kita semakin meluas, semakin baik dan benar. Selamat berkurban menghadapi Idul Adha, Hari Raya Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.